live kali ini saya akan bikin IGTV untuk market update tanggal 17 Juni 2020 untuk closingan 17 Juni 2020 dan untuk besok ya, untuk mempersiapkan perdagangan besok juga. Nah, mohon maaf saya turn off komennya dulu supaya saya bisa fokus. Oke, jadi tadi di live sebelumnya tadi ada banyak sekali yang nanyain besok IHSG itu gimana. Ya, jadi ada yang bilang tadi Dow Jones Futures itu naik. Nah, kita perdagangan beberapa hari ini tuh nggak selalu sama dengan bursa Amerika. Ada beberapa yang juga pergerakan kita cenderung anomali. Nah, seperti yang tadi saya sudah bahas, IHSG saat ini sedang berada di area dekat-dekat dengan resisten. Jadi be very careful here untuk bulan Juni ini dekat dengan resisten juga. Nah, tadi ada yang nanya juga, masih yakin ini bulan Agustus, September, Oktober akan turun? Anyway, bukan masalah yakin atau nggak yakin ya. Hal yang terpenting di dalam kita membeli saham, berinvestasi dan trading saham, nomor satu banget adalah kita harus siap menyiapkan diri untuk mengantisipasi terhadap risiko. Istilah kata, kita mau mengharapkan sesuatu itu berjalan dengan sangat baik sekali. Hope for the best, but we should prepare for the worst. Ya, apa yang membuat saya menjadi waspada untuk pergerakan ke depan adalah kondisi perekonomian kita, perekonomian makro kita ini masih sangat-sangat struggle sekali. Jadi Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan bahwa kuartal 2 perekonomian Indonesia pertumbuhannya sekitar minus 3,1%. Selain itu, dari Bank Indonesia sendiri juga mengatakan bahwa penjualan retail terkontraksi 16,9% year on year dan ini yang terburuk jika dibandingkan sejak tahun 2008. Dan kemudian pada bulan Mei ini BI juga memproyeksi penjualan retail ini turun 22,9%. Bulan Juni ya, bukan bulan Mei. Nah, kemudian untuk BPS sendiri neraca perdagangan surplus ekonomi ini ekspor di bulan Mei ini dan dibandingkan dengan impornya ini surplus. Namun kalau surplus bukan berarti baik gitu ya. Surplus kan kayaknya positif, tapi kita perhatikan sebenarnya surplus ini, ekspor dan impor ini kalau dibandingkan dengan tahun lalu itu turun banget, turun jauh. Dan ini kalau dilihat angka ini adalah the worst sejak tahun 2009. Dan PMI indeks manufaktur di Indonesia ini juga bulan Mei kemarin di angka 28,6, dimana kalau di bawah angka 50 ini artinya terjadi sebuah kontraksi. Kalau di atas 50 ini industri ini cenderung berekspansi. Nah, kenapa bisa pergerakannya itu bisa anomali dengan bursa Amerika beberapa hari yang lalu? Bursa Amerika naik, Indonesia turun. Nah, karena pas Indonesia bertepatan dengan keluarnya informasi-informasi atau data-data ekonomi ya yang banyak yang negatif ya hasilnya, banyak yang kurang bagus. Dan di Amerika kemarin pas ada sentimen positif itu ada suntikan likuiditas yang cukup fantastis angkanya dari The Fed. Nah, teman-teman, kita juga mengantisipasi untuk dampak dari gelombang kedua COVID-19, di mana sekarang di China sendiri ini mulai ada lockdown di beberapa daerah juga ya. Kita juga mengantisipasi untuk wave 2 COVID-19 di Amerika dikarenakan ada banyak demo ya. Semoga aja enggak seperti itu, tidak demikian. Oke, untuk jangka pendek gimana? Untuk tradingnya gimana? Hari ini tadi ada saham konstruksi yang naik signifikan sekali. Kita di IM Trade kita juga sempat trading juga, dan terima kasih untuk tim saya, tim IM Trade yang sangat luar biasa sekali, coach IM Trade. Ini adalah hasil kerja tim ya. Tadi bisa trading cepat untuk WSBP. Ini meskipun nggak sampai 20-an% gitu, kita hari ini bisa day trading itu sekitar 9% keuntungannya gitu. Dan kalau saya perhatikan ini WSBP ya teman-teman. Untuk saham-saham konstruksi besok seperti contohnya saham Adi, kemudian saham-saham yang lainnya Adi dan juga saham konstruksi lain. Nih ada Beton, terus kemudian ada saham konstruksi yang lain. Ini ada Wika ya, ini bisa masuk radar kita, oke ya. Namun karena kondisi yang sangat volatile banget, maka aksi jual beli ini kita konfirmasi secara real time melalui IM Trade.
Nah, teman-teman yang mau belajar lebih lanjut, Anda bisa belajar dalam seminar online Diskon Vaganza ellendesme.com/sodv. Dan teman-teman juga bisa belajar melalui kelas calon investor untuk teman-teman yang masih pemula, yang baru mau buka akun saham, boleh di kelas calon investor ellendesme.com/kci ya. Jadi kalau yang SODV ini ellendesme.com/sodv ini lebih untuk yang intermediate advance gitu. Jadi langsung ke strategi. Pesan saya cuma satu, jangan euforia, jangan hanya fokus jangka pendek saja. Kita di Amtrade masih trading nggak? Masih trading. Hari ini tadi baru kalau nggak salah tuh jualan BBRI, ada beberapa saham yang dijual tadi apa ya? Ada beberapa ya, saya juga nggak hafal. Nah, salah satunya tadi juga saham WSBP itu tadi, BRI tadi kayaknya juga ada profit taking juga. Jadi kita masih trading tapi kita udah mulai waspada. Kalau di lampu merah tuh istilahnya kita udah mulai nyalain lampu kuning gitu. Jadi caranya gimana untuk trading dan investasi? Tetap signal-signal setiap hari untuk trading ini tetap diikutin, tapi harus menjaga ekspektasi. Jangan trading atau investasi hanya dengan bermodalkan semangat aja ya, tapi harus melihat secara realistis data-data di depan ini apa gitu. Ya, itu aja yang saya sampaikan. Lebih baik saya waspada akan terjadi koreksi lagi pada bulan-bulan di depan daripada saya euforia dan ngabisin duit sekarang tapi nanti terjadi koreksi lagi gitu. Jadi untuk investor masuk dikit dulu aja sekarang. Saya Ellen May, we help people to make money and change lives better. Semoga mencerahkan dan salam profit. Jangan lupa tag teman-teman kamu yang membutuhkan. Thank you.